Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya bersama Roy Otomotif. Dan di sini saya membongkar di bagian kopling pada Suzuki Smash atau Suzuki Titan. Ya, di sini sudah saya bongkar seperti ini. Saya akan membuat kopling manual ya. Kopling manual itu sudah tidak menggunakan kampas ganda seperti ini. Kampas gandanya ini sudah saya lepas. Nah, sekarang sudah tidak menggunakan ganda ya. Dan di sini saya matikan. Kalau tidak dimatikan nanti ikut berputar dan kita engkol starternya pasti akan ngelos. Ya, kalau kita membuat kopling manual ini harus diberhentikan ya. Itu seperti motor yang sudah menggunakan kopling dari pabrik itu semua sudah dimatikan, tidak menggunakan kampas ganda. Dan cukup menggunakan pada kampas koplingnya ini belaka ya. Makanya kita dianjurkan pada kampas kopling kalau kita sudah tidak menggunakan kampas ganda, kita menggunakan kampas kopling belaka harus sesuai atau kampas koplingnya harus benar-benar fit ya, benar-benar bagus, karena buat tarikan itu agar lebih keras. Kalau ini lemah ya, sudah menipis atau lemah, pasti tarikannya akan loyo. Percuma saja kalau kita menggunakan kopling manual kalau hanya kampas koplingnya ini sudah mengalami kerusakan atau sudah menipis, maka kita anjurkan harus lebih bagus dan masih tebal, dan pernya juga kalau bisa kita ganti racing ya, kalau bisa. Tetapi kalau kita menggunakan racing harganya sangat mahal sekali, cukup kita menggunakan bawaan ya. Tetapi kalau bisa pada rumah baut-bautnya ini kita beri ring selebar pernya ya, gunanya untuk mengganjal agar kampas kopling ini desakannya lebih keras. Oke, kita langsung saja kita mulai. Di sini cara pembuatan kopling manual seperti ini ya. Kita menggunakan las, tetapi di sini lasnya sangat tidak rapi sekali ya, seperti ini. Nah, kita lubangi seperti ini dan dalamnya juga seperti ini. Nah, dan juga ini dibuatkan as, gunanya untuk mendorong setut untuk membuka pada kampas kopling atau merenggangkan kampas kopling. Posisi kopling kita gunakan atau posisi kita menambah persneleng ya, menambah gigi. Kemudian kita sambil kita kopling, gunanya untuk mendorong atau membuka kampas kopling ini biar tidak tersendat ya, gitu. Pembuatannya seperti ini ya teman-teman, caranya seperti ini. Dan di sini juga dibuatkan as seperti ini ya. Caranya kita pasang di sini, kita masukkan di sini karena ini sudah jadi seperti ini ya teman-teman, ini seperti ini. Dan di sini harus kita bersil ya. Silnya ini saya patok di sini karena tempat silnya di sini kan sudah dibuatkan sil ya, sil, tetapi pembuatan lubangnya sangat kecil ya, tidak sesuai atau tidak muat posisi saya beri sil. Makanya di sini saya buatkan sendiri, sil, yaitu persneleng Honda Grand. Saya lem besi di sini, saya jamin pasti kuat, tidak akan lepas itu ya. Kalau tidak diberi sil nanti olinya akan tumpah keluar. Nah, kita masukkan seperti ini.
Nah, setelah masuk seperti ini ya teman-teman, di sini harus terlihat congkelannya. Nah, di sini. Dan kemudian kita masukkan as kecilnya ini, gunanya untuk mendorong setut. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah masuk seperti ini, kita peragakan, kita kopling. Apakah ini bisa keluar atau tidak? Ini harus bisa keluar seperti ini. Nah, ini harus keluar masuk ya teman-teman, gunanya untuk mendorong rumah per kampas kopling ini. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi seperti ini. Bagi teman-teman semua yang menggemari yaitu kopling manual, caranya seperti ini pembuatannya, tapi ini kurang rapi ya, sangat tidak rapi sekali. Kalau bisa teman-teman membuat harus yang rapi, jangan seperti ini ya. Tetapi ini suatu contoh seperti ini. Ini tata caranya kurang rapi sekali ya, tapi kalau saya merapikan ini pasti akan lama ya, akan lama saya merapikan ini, tetapi hanya sementara ini saya buat seperti ini dulu. Nah, oke. Setelah kemudian ya kita pasang, karena ini menggunakan klip ya teman-teman. Ini di sini ada klipnya. Kita pasang dulu mangkokan gandanya. Nah, setelah terpasang, kita mengembalikan klipnya ini ya teman-teman. Ini klipnya ya, ini kan menggunakan klip seperti ini. Kancing kita kembalikan di sini, gunanya untuk mengancing pada mangkokan gandanya ini nih. Oke, saya kancing dulu. Oke, ini sudah selesai ya. Cara bukanya seperti di sini ada tempatnya membuka kancing ya teman-teman. Ini agak sulit untuk di video ya, karena terhadang oleh ini mangkokan ini. Pokoknya di sini itu ketika kita tinggal melebarkan klipnya ini pasti bisa dilepas. Oke, ini sudah terpasang seperti ini. Ini sudah menjadi manual ya teman-teman ini. Nah, seperti ini. Oke, kita kencangin dulu. Udah ya teman-teman, kita tinggal memasang blok koplingnya dulu.
Kita coba apakah bisa membuka atau tidak ya, kita tarik. Bisa membuka. Udah, sekarang kita bauti dulu, nanti tinggal pengecekan. Kita beri pangkon. Nah, ini sudah terbauti semua oleh teman-teman semua. Bila ingin membuat kopling ganda, kopling manual ya, caranya jangan membuat seperti saya ini kurang rapi, karena ini saya untuk mengirit biaya ya. Ini saya menggunakan pangkon Persneleng ya, motor Honda Grand. Ini saya pasang di sini. Usahakan bila teman-teman membuat kopling manual, belikan saja yang milik Jupiter Yacht ya, karena tadinya di tempat saya Pasar Gembong tidak ada ya pangkonnya untuk milik Jupiter Yacht, makanya ini saya buatkan seperti ini untuk mengirit biaya. Dan di sini nanti ya teman-teman usahakan carikan as ya, saya menggunakan as roda belakang atau depan, dan sambungannya di sini saya menggunakan as gigi double starter motor Honda Grand. Kalau bisa carikan saja as Persneleng motor Suzuki Smash, Tornado atau Honda Grand, itu sama saja. Yang penting yang kita butuhkan adalah giginya di sini, gunanya untuk buat pangkon ini ya, agar tidak mudah lepas gitu ya. Usahakan kalau bisa membuat yang rapi, karena ini hanyalah untuk mengirit biaya, dan makanya seperti ini. Dan setelah ini sudah terpasang semua, kita coba kita kopling dan kita sambil selah engkolnya apakah sudah ngelos atau belum. Waktu posisi saya kopling, sambil saya kopling, dan di sini saya engkol. Saya pasang dulu. Nah, ini sudah terpasang. Ini buat contoh dulu ya, buat untuk mencoba dulu apakah bisa ngelos atau tidak. Di sini saya coba menggunakan alat kunci Inggris dulu. Saya coba kopling. Nah, seperti ini engkolnya saya. Nah, ini bisa ngelos ya teman-teman, berarti ini sudah menyambung ya. Setutnya berarti sudah bisa mendorong rumah kampas kopling ya. Caranya gitu, jangan langsung angsal pasang langsung jadi, tidak, perlu pengecekan lebih dahulu apakah sudah ngelos atau belum. Kalau belum, berarti sodokannya atau pennya tadi belum bisa mendorong per rumah kampas kopling, yaitu apakah kurang panjang atau terlalu pendek gitu ya. Kita ukur dulu. Ini kalau tidak saya kopling, saya coba ya apakah ngelos atau tidak. Nah, di sini saya pakai busi dulu biar tahu kompresinya, biar berat ya. Kalau posisi tidak ada businya, engkolnya pasti enteng, dan tidak tahu ngelosnya atau tidaknya pasti kita tidak tahu. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya pasang busi, kemudian saya engkol ya.
Ini sudah bagus, berarti sudah nyangkut, tidak ada yang loss ya. Kalau saya engkol, posisi saya engkol, sedangkan businya sudah terpasang, berarti kan kompresi sudah tidak keluar ya, sudah tidak ngobos lagi. Nah, kalau seperti ini saya engkol kok engkolnya masih ngelos ya, ending ya, serut gitu ya, kayaknya nggak gantol, berarti kampas kopingnya slip karena terdorong oleh setut ini yang terlalu panjang. Biasanya gitu. Harus ini bisa netral, harus bisa enteng ya, harus seperti ini ya. Nah, caranya kalau ini tidak bisa ada goyangannya, pasti setutnya terlalu kencang dengan rumah kampas koplingnya ya, terlalu kencang, terlalu nubruk gitu, ndak ada sepelengnya ya. Itu nanti akan bisa mengakibatkan slip kopling gitu ya. Ini harus ada spellingnya seperti ini sebelum dipasang ya, sebelum dipasang sebelum diberi kawat ya atau kabel koplingnya. Oke, ini sudah selesai, kita pasang kabel koplingnya ya lewat handle. Ini adalah kabel koplingnya, kita masukkan setelannya, baut setelannya. Sini kita pakai baut setelan. Ini sudah masuk seperti ini. Kita masukkan ke sini. Ini agak terlalu kependekkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Di sini saya beri per ya dulu biar bisa mendorong posisi biar cepat mendorong menetralkan pada tuas koplingnya ini, kopling setutnya ini ya, seperti ini. Kemudian kita pasang nevelnya ini, kita pasang ke sini. Ini di sini kita buatkan lubang gunanya untuk memasukkan seperti ini ya. Di sini masih kurang panjang, kita panjangkan dulu seperti ini ya teman-teman. Kita pasang nevelnya dulu. Kita tarik. Jangan sampai kendor ya, nanti kalau kendor ini akan lepas. Kita coba cek ya teman-teman, kita kopling-kopling dulu. Kita coba, kita engkol, sambil kita engkol bisa ngelos atau tidak. Ini sudah jadi, hasilnya seperti ini ya, handle-nya di sini. Kalau masih kurang nyetut, kita tinggal menyetel di bagian sini ya, kita panjangkan gitu. Ini sudah jadi, ini seperti ini ya teman-teman hasilnya. Oke, kukira teman-teman semua sudah memahami ya, sudah sangat paham, sudah sangat jelas. Dan handle-nya di sini ya.
nanti kita tinggal untuk mengoprek di bagian ininya ya, buat rumah handle ini nanti. Nah, bagi teman-teman semua yang mencintai atau yang menyukai handle manual, kalau pembuatan seperti saya ini ya, tapi kalau bisa membuat yang rapi, dibelikan yang aslinya ya, yang aslinya buat pangkon apa itu as setut, jangan seperti ini saya untuk mengirit biaya adanya ini saya gunakan yang ini. Cobalah untuk membuat yang sangat rapi, jangan seperti ini ya, ini tetapi pembuatannya seperti contoh yang saya buat ini, tetapi bahannya kalau bisa dibelikan yang baru biar rapi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, bagi yang sudah menyaksikan video saya mengucapkan banyak terima kasih dan tonton terus, dan tunggu video selanjutnya ya. Saya untuk mencoba sepeda motor ini setelah saya memakai kopling manual ya, kopling ganda saya rubah menjadi kopling manual. Bagaimana tarikannya, apakah ada perbedaannya atau tidak, saya tunggu saja di video selanjutnya untuk pengetesan ya. Nanti ini cuma saya buat video pemasangan dan cara pembuatan ya seperti ini. Oke, ini harus ada silnya, kalau tidak ada silnya nanti akan bocor gitu. Oke, cukup di sini video saya tentang pembuatan kopling manual pada motor Suzuki Smash atau Suzuki Titan. Terima kasih.